semuanya, selamat datang di podcast Politik Komunikasi Unfiltered. Bersama saya, Ivanita Marpaung sebagai host di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita sini mau membahas tentang fenomena yang lagi panas dan juga lagi viral nih, yaitu cancel culture dalam politik Indonesia. Nah, hari ini saya juga ditemenin loh oleh bapak-bapak yang sangat amat keren ini ya. Boleh perkenalkan dirinya? Halo, salam kenal. Saya Agus Hamonangan, SHMH, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI. Saya duduk di Komisi C yang membahas tentang keuangan dan juga retribusi terkait pajak dan BUMD. Kemudian saya juga di Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang mana perlu untuk bisa menetapkan perda-perda yang memang sesuai kebutuhannya bagi warga DKI Jakarta. Selain itu di Badan Anggaran yang membahas bagaimana supaya anggaran ini benar-benar bisa juga terpakai dan nantinya tentunya untuk lebih mensejahterakan warga DKI Jakarta. Baik, jadi pada podcast kali ini Bapak Agus sebagai representasi politisi yang sering berinteraksi langsung dengan publik. Oke, baik, lanjut Mas Agus. Oke, halo semuanya, selamat malam. Nama aku Bayu Arasi. Di sini diundang sebagai pemerhati politik yang sehari-hariannya selain ngebaca-baca berita politik juga bantu-bantu Agus di DPRD. Mungkin itu aja sih perkenalannya. Oke, baik. Jadi di podcast kali ini juga Mas Bayu akan menjadi politikus sekaligus pengamat isu komunikasi politik yang akan melihat fenomena ini dari sudut pandang yang jauh lebih kritis dan juga analitis. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih intimate di sini, aku mau nunjukin nih video mengenai suara anak muda terhadap isu-isu yang bakal kita bicarain, yaitu cancel culture dalam dunia politik. Baik. Halo, boleh perkenalkan diri kamu dulu? Oke, halo, aku Vela dari jurusan Strategic Communication, angkatan 23. Kalau dari aku sendiri, itu iya, karena dari masyarakat sendiri atau netizen itu memegang kekuatan antara politisi itu bakal sukses atau misalkan bakal menurun. Ya iyalah, ya soalnya kan kita kan demokrasi. Kan demokrasi kan istilahnya slogannya kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat gitu ya. Pasti kita harus ada aspirasi dari rakyat. Iya, menurut saya sih wajar ya. Soalnya kan mereka kan punya kuasa ya. Jadi kalau emang mereka ada ngomong sesuatu yang salah kan berarti mereka punya pemikiran itu. Jadi kalau misalkan keluar statementnya salah ya pastinya warga gak seneng dong. Ya wajar aja sih. Soalnya kan sekarang ya, bahan netizen buat komentarin kan ya paling karena politisi itu salah ngomong lah. Sebenarnya wajar aja sih, karena kan namanya Indonesia ya. Indonesia kan maksudnya ya semua orang kan di media sosial kan bebas berpendapat ya. Karena kan kalau nggak di media sosial nggak viral ya kan kadang nggak didengar juga kan sama si politisinya kan. Kalau dari aku ada perlunya tapi ada enggaknya juga. Karena kalau cancel culture itu kan mereka langsung kayak turun zrek gitu aja kan. Cuma menurut aku lebih baik kalau misalkan mereka ada tanggung jawab, ada pertanggungjawaban dari mereka agar mereka bisa lebih belajar. Ya sebenarnya kalau misalnya nih habis dikritik gitu, ya sebenarnya nggak perlu di-cancel langsung gitu ya. Kalau misalnya dia habis dikritik terus dia ada perbaikannya ya nggak apa-apa gitu kan, emang itu kan sistem kerja dunia. Tapi kalau misalnya dia dikritik tapi nggak ada perbaikan apa-apa ya emang harus di-cancel berarti. Sebenarnya perlu nggak perlu sih ya. Kayak kalau emang dari cancel culture ini sendiri bisa berdampak ke politisi jadi lebih bagus tindakannya ya boleh aja diterapin. Perlu sih biar politisi itu tahu kalau omongan mereka tuh diawasi ya.
Menurut aku sih perlu ya, cuman ya perlu di notes juga, karena kan kalau misalnya cancel culture cuman cancel culture-nya nggak sesuai gitu, misalnya masa cuman kayak tanpa sebab mereka cancel culture kan bakal jadi rusuh kan. Sebenarnya cancel culture perlu, cuman ya di beberapa politisi aja gitu yang emang lakuin salah. Kalau misalnya nggak salah ya nggak perlu sih, cuma kalau salah ya biar mereka juga tahu gitu loh, cancel culture itu ya emang penting gitu, karena kan mereka jadinya ya biar jerah gitu loh, ada efeknya kan, jadi takut bakal tetap dengerin ya rakyatnya gitu. Menurut aku lebih gede dari netizen atau masyarakat karena mereka itu banyak banget jumlahnya. Jadi sekali dari politisi melakukan kesalahan, pasti netizen semuanya banyak yang akan membuat politisi menurun. Tekanan algoritma media sosial lah pasti ya, karena kan kita tiap hari pasti lihat HP. Nggak mungkin dong kita Iya, zaman betul. sekarang nggak lihat HP kan. Iya. Ya jadinya ya pasti influence dari media sosial itu udah tinggi banget tingkat influence. Ini dari media sosial sih. Soalnya kan lebih tersebar luas lah. Oh, itu seberluas ya. Bisa menjangkau lebih banyak orang. Tekanan algoritma media sosial sih, karena kan yang lebih cepat viral ya pasti maksudnya lebih nyebar luas lah, jadi makin banyak orang yang tahu. Sedangkan kalau kayak cuman demo langsung atau apa kan kayaknya kurang efektif. Menurut aku sih lebih ini di algoritma ya, di media sosial ya. Karena ya kalau misalnya tadi balik lagi kayak aku bilang, kalau nggak gara-gara media sosial ya suara rakyat ya kebanyakan ya pasti nggak didengar gitu loh. Ya pasti harus emang bener-bener lewat media sosial baru mereka denger gitu, karena kan tak viral. Balik lagi karena kan cancel culture apalagi di media sosial kan kuat banget kan zaman sekarang gitu. Baik, Pak Agus dan juga Mas Bayu. Sudah kita lihat ya bagaimana suara anak muda pada hari ini sangat amat menggelegar ini ya. Oke. Jadi, apa sih tanggapan Bapak dan juga Mas Bayu terhadap pandangan anak muda tadi? Apakah menurut Bapak dan juga Mas, ini mereka merefleksikan kondisi Indonesia saat ini? Mereka itu merefleksikan kondisi demokrasi digital Indonesia saat ini? Ya, yang jelas memang terkait dengan konten yang tadi disampaikan di dalam video ini, saya mencoba untuk secara ringkas memahami ya, ternyata banyak perhatian yang diberikan oleh netizen khususnya terhadap bagaimana kinerja daripada kami sebagai politikus. Artinya kami tetap setiap langkah, setiap kebijakan, setiap pengawasan yang sudah kami lakukan itu benar-benar diperhatikan oleh teman-teman netizen, khususnya tadi yang ada di video tersebut. Bukan hanya netizen, tentunya juga warga DKI Jakarta, yang mana justru hal ini memberikan aura positif ya, positif bagi kami di fraksi PSI, karena selama ini kami selalu terbuka menyampaikan secara transparan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, dan silakan di medsos kami juga ya, biasanya di Instagram maupun di TikTok itu selalu menunjukkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Jadi kalau ada misalkan sesuatu yang menyinggung perasaan daripada warga DKI Jakarta, ini juga menjadi catatan bagi kami supaya janganlah ya kita mendapatkan yang namanya fasilitas, yang namanya gaji ya kita dapatkan itu hasil keringat dari warga DKI Jakarta. Untuk itu tampilan yang tadi ya sangat saya respon sebagai sesuatu yang alam demokrasi sudah mulai dirasakan, bukan hanya di dunia nyata tapi di dalam dunia maya. Oke, baik. Jadi anak muda zaman sekarang sudah lebih aware ya tentang demokrasi dan mereka juga sudah menyuarakan kondisi saat ini. Oke, baik. Bagaimana dengan Mas Bayu? Tadi benar ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus juga, sebenarnya video yang ditayangkan di awal sebelumnya itu merupakan sebuah tanda yang cukup baik. Bahwasanya masyarakat Indonesia, dalam konteks ini para anak mudanya, itu ternyata selain dari mereka itu peka dan bisa menggunakan teknologi digital, tapi di saat yang bersama mereka juga menggunakan perangkat yang mereka miliki, ruang yang terbuka bagi mereka untuk bersikap kritis terhadap pemerintahan. Kita selama beberapa dekade atau dasawarsa ke belakang ini hidup di dalam alam demokrasi,
di mana pemerintahan yang memang dijalankan secara demokratis itu tentu saja perlu berhadapan dengan kritik-kritik dari masyarakat sebagai corong dari masyarakat juga untuk menyuarakan keluh kesah mereka kepada pemerintahan. Karena kunci daripada pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendengarkan suara dari masyarakat, dan mustahil bagi pemerintah untuk melakukan itu semua apabila dari masyarakatnya sendiri itu juga tidak menyerukan apa yang mereka rasa itu masih perlu diperbaiki dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi teman-teman anak muda yang kita lihat di video sebelumnya itu telah menjalankan, menurut aku pribadi, tugas sebagai warga negara yang baik untuk menyuarakan apa saja keluh kesah mereka kepada pemerintahan yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh pemerintahan melalui program-program yang menyasar kepada permasalahan-permasalahan yang sedang mereka rasakan pada hari ini. Namun di balik kritisme yang kemudian disuarakan oleh teman-teman anak muda, itu seringkali kemudian kita juga luput bahwa dengan kritik-kritik yang kita sampaikan, terkadang ada data-data yang luput. Ada konteks-konteks yang tidak dijelaskan dalam kritik-kritikan tersebut, sehingga dikhawatirkan itu semua akan membabi buta. Jadi selain kita sebagai anak muda itu punya kemauan dan juga kemampuan untuk mengkritik, ada baiknya juga setiap permasalahan yang pengen kita kritik itu alangkah baiknya dipelajari terlebih dahulu. Konteksnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, respons dari masyarakatnya seperti apa, supaya apa yang kita sampaikan baik di media massa maupun di luar media sosial itu bisa menyasar jitu kepada permasalahan-permasalahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Intinya kritik baik, tapi jangan sampai asbun juga. Oke, baik. Jadi dari pandangan Pak Agus dan juga Mas Bayu ini ya, aku melihat bahwa demokrasi di saat ini sangat amat penting. Malah kita membutuhkan sekali demokrasi. Untuk apa? Untuk politisi ini bisa menindaklanjutin lagi. Tapi kita bisa kritis, asalkan jangan kritisnya sampai ke ranah yang ngaco, asbun begitu. Oke. Coba ya kita kilas balik ke kemarin, ke demo DPR kemarin. Kita melihat bahwa publik itu sangat amat vokal. Mereka menyuarakan apapun yang mereka tahu, mereka menyuarakan apapun. Tapi apakah menurut Bapak dan juga menurut Mas ini tanda bahwa masyarakat kita ini sebenarnya lebih kritis atau malah mereka sebenarnya semakin reaktif atau emosional saja nih? Soalnya kan tadi menyorot ke arah yang mereka kritis tapi sampai babi buta nih. Nah, jadi sebenarnya ini mereka kritis atau lebih ke reaktif nih? Ya, saya mencoba menyoroti bahwasanya regulasinya sudah memadai dalam arti sudah ada yang namanya undang-undang ITE, dan kemudian juga kita sendiri sudah punya departemen ya namanya Komdigi, komunikasi digital. Nah, tinggal ya bagaimana peran-peran ya katakanlah stakeholder di sini, baik itu pemerintah dan juga pembentuk regulasi termasuk teman-teman DPR, kemudian user daripada IT tadi. Artinya harusnya ini punya pemahaman yang sama bahwa yang harus kita jaga adalah baik itu kearifan, baik itu mungkin sopan santun gitu ya. Dan ini harus bisa saling menunjukkan sikap ya, tidak dalam nada ya untuk memojokkan orang, untuk menyakiti, kekerasan. Saya ingat seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum kami, ya Bro Kaisang, ya, dalam hal ini menyampaikan bahwa masing-masing kita diberikan sebenarnya yang namanya kewajiban. Jadi kewajiban untuk menjaga supaya dunia maya ini, tempat yang kita akui bisa menampung aspirasi, bahkan inspirasi yang katakanlah ingin supaya lebih meningkat, lebih bagus lagi. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan dari dunia maya, dari medsos. Untuk itu, selain tadi saya katakan ada pemerintah, ada Komdigi, ya sesama kita pengguna ya, user, nah harus bisa menahan diri. Menahan diri kembali seringkali yang kita lihat adalah orang-orang selalu bersikap emosional gitu ya. Artinya hanya melihat sekilas langsung menjustis bahwa apa yang dilakukan itu menyakiti mereka gitu. Nah, di sisi lain ya saya juga melihat bahwa ini sebagai cerminan
bahwa kami sebagai anggota dewan yang dikatakan wakil rakyat tidak boleh lagi mempertontonkan sesuatu yang membuat mereka merasa kayak dimanfaatkan, ya, dari sisi misalkan mereka taat pajak gitu ya, taat pajak dan mereka mau berkeringat ya, memberikan sebagian dari rezekinya untuk memfasilitasi ya, dan bahkan bisa dikatakan ya sebagian dari situ kami mendapatkan gaji ya dari tadi teman-teman netizen maupun kalau kami di DPRD dari warga DKI Jakarta khususnya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita jaga, kita rawat, bahkan kalau perlu ada tindakan yang lebih tegas terhadap adanya penyimpangan, ya saya sangat berharap supaya jangan sampai misalkan tindakan ini juga terkesan menghambat penyampaian aspirasi yang kalau saya lihat di medsos itu sebenarnya wacana demokrasi maupun aura demokrasi sebenarnya secara tidak langsung sudah terbentuk gitu. Karena apa? Karena di level yang katakanlah masyarakat bawah juga ya mudah sekali menggunakan medsos ya dalam dunia maya untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka. Tinggal bagaimana menjaganya aja supaya lebih arif dan supaya lebih santun. Oke, Itu sih. baik. Jadi dari Pak Agus sendiri, memang masyarakat pada sekarang ini emang vokal. Tapi ingat juga kita sebagai masyarakat jangan asal ngomong doang ya teman-teman. Kita itu juga harus ngefilter. Nah, oke. Jadi dari Pak Agus sendiri sebenarnya masyarakat ini lebih mayoritas emosional ya daripada kritis ya. Karena dari ketikannya sendiri aja mereka emang mengkritiki, tapi mudah terpancing. Oke. Bagaimana dari Mas Bayu sendiri? Hadirnya teknologi, khususnya telepon genggam, yang di dalamnya itu ada perangkat bernama internet, di mana di dalam internet kita bisa mengakses media sosial, telah memberikan kesempatan, aku pikir, kepada masyarakat, terutama kepada anak muda, untuk lebih jeli dan juga lebih dekat lagi mengawasi apa yang dilakukan oleh orang-orang dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Pejabat pemerintahan, para politikus, ya seperti kita di DPRD ini, tidak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak muda yang berlangsung selama 24 jam. Siapa sih di antara kita sekarang ini yang udah nggak pakai HP lagi gitu? Aku pikir hampir semua orang, bahkan anak berusia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sudah dibelikan telepon genggam oleh orang tua mereka. Dan diajarkan cara untuk menggunakannya, di mana mereka bisa kemudian mengakses berbagai platform seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan WhatsApp bahkan. Di mana ya seperti yang terjadi belum lama ini pada bulan Agustus ya kan, dan juga September, banyak informasi seputar perlakuan yang kurang mengenakan dari beberapa oknum lah gitu katakanlah, sangat tersebar luas di media sosial ini dan dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk oleh teman-teman yang usianya masih muda. Jadi di satu sisi memang lagi-lagi medsos ini memberikan kesempatan dan juga kemampuan kepada kita untuk lebih dalam, jeli dan juga dekat lagi memperhatikan dan juga mengawasi mereka yang sekarang sedang mendapuk jabatan perpolitikan. Tapi ada tantangannya. Bagaimana caranya bagi mereka yang sadar secara sosial media itu menerjemahkan mereka punya kekhawatiran, mereka punya rasa amarah menjadi tuntutan, desakan, program dan suatu pergerakan yang efektif untuk mengubah perilaku yang sekarang sedang diperbuat di dalam sistem perpolitikan. Ini merupakan tantangan yang aku pikir teman-teman yang masih muda, milenial dan juga Gen Z sekarang agak kesulitan untuk menghadapinya. Karena ya kehadiran media sosial ini juga selain membangkitkan mereka punya emosi, tapi di dalam format media sosial yang bahkan satu video itu hanya berdurasi 1 menit, paling lama 5 menit, orang-orang menjadi terbiasa untuk memahami permasalahan secara simpel dan mencoba untuk mencari jawaban yang juga tidak kompleks. Ada suatu permasalahan yang memang mendesak, tapi mereka juga menginginkan permasalahan yang sejatinya itu telah
muncul dari permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun lamanya, solusi cepatnya apa? Permasalahannya di dunia perpolitikan dimanapun itu tidak ada solusi yang cepat, bahkan untuk mengubah perilaku dan juga kebijakan-kebijakan, apalagi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pejabat yang sekarang sedang memegang kekuasaan dan berwenang untuk melakukan perubahan. Jadi kecepatan dan ketepatan yang diberikan oleh media sosial itu harus menjadi alat untuk membangun suatu pergerakan, suatu perjuangan yang juga bisa bertahan lama dan juga punya kemampuan untuk bagaimana caranya untuk secara strategis dan juga secara taktis mengubah keadaan yang sekarang sedang berlangsung. Itu merupakan tantangan yang sampai dengan saat ini aku yakin teman-teman di kalangan Gen Z dan juga milenial masih mencoba untuk menjawab, tapi butuh waktu yang agak lama untuk kemudian mereka juga beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Baik, jadi yang aku tangkap nih ya dari jawaban Bapak sendiri dan juga Mas sendiri, kalau misalnya nih dengan adanya media sosial, zaman sekarang itu kita itu lebih cepat dipancing emosinya itu tanpa kita berpikir kritis terlebih dahulu. Nah, ngomongin soal media sosial nih kan, media sosial juga ada algoritma nih. Jadi apa sih yang memicu opini publik? Ya, kembali lagi ke algoritma itu sendiri. Jadi kalau misalnya dari tanggapan kedua narasumber, sebenarnya algoritma ini dalam dunia politik ya, mereka itu memperbesar atau mempercepat tekanan politik sih? Apakah ini memperkuat demokrasi atau malah membuat politisi menjadi takut berbicara nih? Jadi buat politisi takut nih muncul ke media sosial, takut dihujat lagi gitu, takut di cancel lagi gitu. Ya pertama kalau saya melihatnya ya ini kesiapan dengan era teknologi sekarang ini ya tadi salah satu dicontohkan adalah algoritma. Menurut saya sih ya fine aja ya. Karena apa? Karena kembali lagi kami dari fraksi PSI khususnya ini sudah siap ya dalam tanda kutip ditelanjangi. Artinya apapun yang kami lakukan di tengah masyarakat, bagaimana kami katakanlah menyampaikan segala bentuk yang dibutuhkan masyarakat kepada eksekutif gitu ya, kepada pemerintah daerah, kemudian juga adanya mungkin anggaran-anggaran yang menurut kami belum tepat sasaran. Nah ini kami minta justru ya sama dengan transparannya fraksi PSI gitu. Artinya silakan kalau ada dari netizen merasakan misalkan nih ada yang melihat ini terlalu terlalu katakanlah ini kok harus modelnya kok kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada tepo seliro gitu ya, kok nggak ada yang dijaga gitu ya. Nah menurut kami sesuatu yang memang nyatanya transparan ya ini harus dibuka. Jadi jangan sampai ya katakanlah ada beberapa teman-teman politikus menganggap ya ini EU pakeu kalau kita menyampaikan adanya mungkin terjadi yang namanya penyimpangan atau katakanlah adanya di situ semacam arahan-arahan. Nah, kami tegas-tegas ya silakan masyarakat ya khususnya tadi netizen menilai kalau misalkan ya katakanlah niatan dari netizen melihat wah ini sepertinya kayak katakanlah mencari muka gitu ya, cari muka di tengah masyarakat atau katakanlah ingin menunjukkan bahwa kami partai yang bersih gitu ya, PSI seolah-olah merasa bersih sendirian gitu kan, yang lain nggak ngomongin misalkan masalah penyimpangan pemakaian anggaran. Nah kami melihat justru kesempatan bagi kami ya, kalaupun ada niat-niat misalkan menganggap bahwa itu tabu ya silakan. Kami juga siap kalau dikritik dalam arti yang untuk meningkatkan katakanlah pelayanan masyarakat yang kami sampaikan di tengah-tengah warga DKI Jakarta. Ya kami siap menata diri kami mungkin lebih lebih santun lagi ya. Kadang-kala kan kita dalam berdebat katakanlah di ruang-ruang sidang. Nah itu kan seolah-olah ada mungkin pemikiran ini kok PSI merasa bersih sendiri ya gitu ya. Nah itu yang mungkin kadang-kala kami perlu sedikit mengedukasi bahwa sebenarnya transparansi itu adalah harga mutlak bagi kami.
apapun yang kami sampaikan ya silakan. Ini adalah demi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ya, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tengah-tengah warga DKI Jakarta. Ini juga salah satu bentuk demokrasi juga ya berarti ya. Bentuk demokrasi artinya pasti yang namanya negara atau pemerintah daerah yang ingin memberikan kemajuan, kesejahteraan, pasti semua itu ada di ini ya, di benak pikiran mereka. Tinggal mungkin menerjemahkannya, mengimplementasikan di tengah masyarakat. Ini caranya berbeda-beda. Ya. Nah, ada yang menurut kami, oh ini caranya mungkin terlalu menjauhkan dari apa yang mungkin masyarakat menganggap selama ini. Misalkan nih masyarakat berpikir, ini kan duitnya rakyat juga, kenapa sih harus disembunyikan? Misalkan ada katakanlah program gitu ya. Nah, yang ternyata itu sebenarnya cukup baik bagi masyarakat. Tapi kadang-kala ada pemikiran, ya ini masyarakat jangan tahu dulu nih. Misalkan katakanlah ada program pemberian bansos, ya itu ditahan dulu, atau bahkan mungkin ya ada informasi terkait dengan kebencanaan, ada mungkin dari sisi kebijakan eksekutif menganggap, wah nanti kalau diberitakan ini masyarakat malah merasa was-was gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang mungkin kami boleh menyikapinya, ya bukan hanya transparansi, tapi kebutuhan informasi program yang benar-benar membuat masyarakat lebih melek gitu ya, lebih tahu apa yang menjadi setelah menjalankan hak, kewajiban yang mereka dapatkan, ya itu harus kami perjuangkan. Itu sih. Oke, baik. Berarti karena menjadi politisi, kita itu nggak takut ya kalau misalnya kita itu, apa sih yang bakal kita hadapi, kita udah tahu semua ya. Berarti karena adanya cancel culture juga, politisi ini nggak takut untuk digimanain. Dan jangan sampai menghambat kami untuk meneruskan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat tadi. Oke, baik. Dari Mas pertanyaan yang sama. Iya, benar sekali. Jadi kalau perihal cancel culture atau mungkin suatu kebiasaan baru di kalangan Gen Z utamanya ya, untuk memberikan label stigma tertentu kepada orang-orang yang tidak mereka sukai. Udahlah, kita nggak perlu ketemu dan mendengarkan lagi orang-orang seperti itu. Sebenarnya ini kalau yang aku lihat ya, izin Pak. Sebenarnya politikus pun juga bukannya merasa takut terhadap budaya yang sedang berkembang tadi itu, cancel culture, tapi lebih ke arah diskursus, polemik yang terjadi di ruang publik dan digerakkan oleh masyarakat sipil itu menjadi susah buat diterka arahnya kemana. Kan bukan logika, tapi konsekuensi dari cancel culture ini adalah kalau aku udah nggak suka sekali sama kamu, bisa jadi selamanya kamu nggak akan ku dengar lagi. Ngelihat mukamu pun juga aku nggak mau. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi kalau ternyata ada seorang politikus di DPR sebagai contoh, kasusnya nyata, nama nggak perlu kita sebutin. Dia sempat mengeluarkan kebijakan yang pada saat itu soal transportasi publik kurang populer. Pak Agus mungkin juga ingat sama orang tersebut. Ada banyak tuh di media massa, terutama dari kalangan Gen Z dan juga milenial, yang mengecam politikus tersebut, ya kan? Bahkan mencoba untuk tidak lagi memberikannya platform di salah satu media sosial. Tapi di kemudian hari ternyata orang yang sama inilah yang kemudian mendorong dan juga mendukung agar kualitas layanan public transport yang ada di daerahnya itu dibangun kembali, diperbaiki supaya masyarakat yang menggunakan layanannya itu bisa menikmati dengan sepenuhnya apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi bukannya takut, tapi ada perasaan tidak bisa mengukur, dalam artian kita jadi bingung, maju salah, mundur salah. Ini merupakan dampak daripada cancel culture yang mungkin juga bukan hanya kontraproduktif terhadap demokrasi, tapi mengancam dasar daripada demokrasi itu sendiri, karena dengan memiliki sikap cancel culture tersebut kepada seseorang, maka akan timbul perasaan kita tidak bisa memberikan penilaian, kita tidak bisa memberikan dukungan secara objektif. Karena dalam perpolitikan, orang yang sama kebijakannya itu tidak kita sukai atau bahkan ucapannya, di suatu hari nanti mungkin adalah orang yang mendukung kita punya kepentingan, adalah orang yang kebijakannya itu adalah yang terbaik bagi kita.
Nah, biasanya Gen Z dan juga milenial, mohon maaf, itu merasa bingung ketika berhadapan dengan kondisi di mana ternyata tadi orang yang sama yang tidak mereka sukai di kemudian hari sebelumnya, itu di kemudian hari mengeluarkan kebijakan dan juga menunjukkan sikap dan perilaku yang berbanding terbalik dengan perasaan pada saat sebelumnya. Betul, betul. Di sini membutuhkan kebijaksanaan. Dalam artian, apakah media sosial itu memberikan kita kemampuan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah? Benar. Tapi kita harus memberikan tekanan tersebut kepada politikus-politikus yang tepat mengenai kebijakan-kebijakan yang tepat pada saat-saat yang tepat pula. Jadi mungkin seperti itu sih komentar aku mengenai cancel culture tadi itu. Oke, jadi kalau dari Mas Bayu sendiri ya, aku melihat kalau misalnya Mas Bayu itu emang iya kan kalau cancel culture itu emang memperkuat demokrasi. Tetapi di sisi lain, kalau kita punya kebiasaan untuk meng-cancel orang, Dikit. dikit-dikit meng-cancel Betul, orang, betul. itu Kurang bakal santun jadi juga. tidak santun dan juga ya nggak akan bisa terjadi kalau misalnya nih kita punya musuh terus tiba-tiba dia jadi pahlawan kita juga merasa gimana gitu ya. Gampang jadinya kalau kata Pak Agus biasanya. Oke, gak kerasa ya. Pak dan juga Mas, kalau kita misalnya udah di ujung sesi ini. Terima kasih pada Pak Agus dan juga Mas Bayu atas diskusi ini. Saya diperkaya dengan banyak insight tuh. Kita juga belajar bahwa cancel culture ini sebenarnya bukan cuma tren doang, tetapi emang bisa memperkuat demokrasi. Tapi di sisi lain, kita nggak boleh terus-menerus menyimpan sikap ini. Betul. Kita harus kritis juga ya dalam bermedia, teman-teman. Oke, kita harus tahu bagaimana cara media bekerja, cara kita sendiri, kita harus tetap kritis dan juga bagaimana cara politisi mengolahnya. Pasti semuanya akan terjadi demokrasi yang lebih kuat. Dan tanggung jawab kita bersama. Oke, untuk karena menjaga. dunia ini punya kita bersama dan juga tanggung jawab kita semua. Nah, ingat juga teman-teman kalau misalnya tadi Pak Agus juga ngomong, di dunia maya ini kita juga yang harus mengelolanya. Kita yang sendiri membuka demokrasi, kita juga yang harus menjaga demokrasi itu. Baik teman-teman, sekian. Terima kasih. Salam solidaritas.